Halo, saya Ken dari Victoria dan sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang teman-teman udah tunggu-tunggu yaitu ngedesain UI. Pertama-tama yang akan kita lakukan di sini adalah mencoba belajar bagaimana caranya bisa familiar nih dengan tools-tools yang ada di Figma gitu ya. Dan dari situ kita akan coba untuk menyusunnya dengan rapi menggunakan auto layout. Jadi kita coba bikin dulu ya to-do listnya ya. Pertama, kita akan coba buat aplikasi Tinder dan tunggu sebentar ya, saya akan coba carikan contoh UI-nya. Ya, oke, sekarang kita udah dapat salah satu contohnya ngambil dari Google dan kayaknya ini versi redesign, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba recreate dengan ini sebagai patokan gitu ya. Pertama-tama untuk membuat suatu halaman, kita perlu klik frame dan kita coba ambil dari ukuran yang udah common nih atau yang udah ada dari Figma. Dari sini misalnya kita bisa pilih iPhone 13 mini. Wow, lumayan gede ya. Oke. Kita coba belajar jiplak dulu. Jorok banget caranya. Tapi nggak apa-apa. Objektifnya adalah supaya kita bisa tahu kalau di layar itu tuh desain yang kita jiplak itu ukurannya segimana sih kayak gitu ya. Jadi pendekatannya adalah dengan cara menyamakan lebar yang ada di frame dengan lebar yang ada dari objek yang mau kita chip. Dari situ kita coba kenalan dulu yuk dengan fitur-fitur yang ada di Figma. Untuk membuat UI tentunya kita bisa fokus sama tiga bagian di sini nih. Ada sidebar yang di sebelah kiri. Nah, di sini ada layer, ada asset. Layer ini fungsinya untuk kita bisa ngelihat nih ada objek apa aja di dalam artboard nih, artboard gitu ya, atau workboard lah atau apapun lah teman-teman mau bilang. Ada layer apa aja. Nah, kalau kita lihat di sini ada teks, kenalan dengan fitur-fitur ini, ada juga image 1, ada juga iPhone 13 mini 1. Nah, ini semua bisa kelihatan nih tumpuk-tumpukannya seperti apa gitu ya sifatnya. Oke, itu satu sidebar yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk sidebar yang ada di sebelah kanan, ini adalah properties bar gitu ya, dimana kalau misalnya kita coba klik salah satu objek atau layer, akan muncul nih property design yang bisa kita sesuaikan. Misalnya ini width, H itu height, X itu koordinat X, Y itu koordinat Y, ada constraint juga, nanti kita akan belajar mungkin lain waktu. Nah, untuk layer opacity-nya seperti apa, blending mode-nya mau kayak gimana, fill isiannya mau isi dengan apa gitu ya. Kalau di sini warna isinya objek, terus stroke atau garis keliling gitu ya, garis yang ada di pinggir-pinggirannya ini mau ada atau enggak, kalaupun ada mau seperti apa kayak gitu. Habis itu ada juga effect, dimana effect ini tuh ada macam-macam ya. Kalau ini ada drop shadow yang ada di luar dari layer, inner shadow yang ada di dalam layer background ngebuat layernya menjadi ngeblur, background blur, ngebuat layer yang ada di belakang layer terpilih itu jadi lebih ngeblur. Oke, kita akan belajar itu nanti ya. Oke, itu tadi tentang sidebar navigation, ini properties, dan yang di atas ini adalah top bar atau bar yang ada di atas. Nah, kalau top bar ini ada move tools, ada scale tools. Scale ini buat membesar kecilkan gitu ya, buat resize. Move itu buat pindah-pindah. Ada juga frame, tadi kita udah cobain untuk membuat suatu artboard, atau kalau konteksnya UI membuat suatu halaman gitu ya. Geometric object, ada bentuk kotak, garis, panah, lingkaran, segitiga, bintang, atau malah masukin gambar atau video gitu. Nah, untuk video ini tergantung nih dari plan di Figma teman-teman ya. Kalau profesional atau tim mungkin bisa pakai video, tapi kalau yang free mungkin terbatas nih, bisa pakai video yang udah ada di community pages gitu. Habis itu ada pen dan pencils, tujuan untuk membuat objek-objek berbasis path seperti ini gitu ya, yang bentuknya biasanya sulit untuk dijangkau dari bentuk-bentuk geometri seperti ini. Habis itu ada teks untuk masukin teks, of course. Dan di sini ada kotak mainannya si file Figma kita, dimana kita bisa masukin plugin
atau widget. Nah, teman-teman, nanti mungkin kita akan ada sesi tersendiri untuk explore plugin dan widget dan juga komponen ya. Oke, jadi poin 1 udah selesai, kenalan dengan fitur-fitur di Figma untuk UI. Berikutnya kita akan perlu coba belajar Gplug UI. Nah, ini teknik ini biasa saya sampaikan ke teman-teman yang baru belajar UI gitu ya. Baik itu peserta kelas, bootcamp maupun workshop atau corporate training, untuk ya udahlah cobain dulu aja kita Gplug gitu. Dengan cara ya udah ada tulisan discover di sini, kita bikin teks discover gitu ya. Kita bikin bold. Habis itu kita gedein gimana caranya? Kita pakai scale. Oke, udah. Terus ada apa lagi nih? Ada foto. Berarti kita coba bikin fotonya itu kan ukurannya kotak, kita coba bikin kotak gitu. Terus habis itu kita coba bikin nama lagi di sini. Ada Camilla Snow, 24. Terus di sini ini apa ya tulisannya ya? Nggak tahu. Mungkin kita bisa tulis ini new. Aneh sih, tapi ya nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Namanya juga Gplug ya. Ini kecil. Oke, gitu ya. Ini mungkin nama daerah. Misalnya gitu, orang Depok. Siapa yang Depok di sini? Oke. Seperti itu. Seperti itu, dan dari sini kita coba sesuaikan ukuran-ukurannya supaya bisa lebih rapih gitu. Nah, untuk teknik yang pertama kita coba Gplug dulu gitu ya. Oh, oke. Jadi dari sini kita coba tarik biar lebih melengkung. Habis itu kita taruh belakang tepat di tulisan new kayak sini ya. Atau teman-teman bisa pakai shortcut, klik kanan, pilih send to back, dan masukin ke depan beberapa kali dengan shortcut yang tadi. Seperti itu. Sudah jadi. Ini kayaknya icon ya, icon filter kayaknya. Kita bisa pakai plugin icon. Ini favorit saya pakai Ion Icon, Unicorn atau apalah itu. Filter. Ini kita coba kecilkan dulu sesuai sama ukuran, karena judulnya balik lagi Gplug. Jadi ya udahlah, kita coba sesuaikan aja dulu. Oke, ini udah. Ini kayaknya emang harus agak lebih melengkung ya. Ini udah agak melengkung. Oke, kita taruh belakang. Mungkin warnanya kita bisa rubah nih, dari yang tadinya abu-abu jadi warnanya agak pink biar lebih kelihatan. Oke, ini kayaknya udah cukup. Kurang bawah, kita bawain sedikit. Dan dari sini kurang geser. Kalau boleh jujur, cara ini lumayan bikin beberapa orang ke-trigger. Tapi namanya juga proses ya. Setiap desainer pasti punya fase-fase awalnya gitu ya. Dari sini kita coba buat X, love, dan bintang. Kita pakai lagi icon plugin kita. Oke, kalau kita lihat sejenak gitu ya, icon X dan icon bintang itu ukurannya kurang lebih sama. Jadi ya udah, kita coba
kecilin aja sedemikian rupa sampai akhirnya mereka memiliki ukuran yang sama. Gitu ya. Kayaknya enggak ya, terlalu kecil teman-teman. Nah, kayaknya segini nih. Oke. Baru dari sini ada icon love yang kita coba sesuaikan ukurannya. Nah, kalau di sini teman-teman masih agak ragu, teman-teman bisa kecilin opacity-nya dengan pencet tombol numpad di keyboard teman-teman, misalnya di sini 32. Nanti opacity-nya akan di-set ke 32. Pencet 64, opacity-nya akan keset jadi 64. Kita coba kecilin dulu, sesuaikan bentuknya. Semoga ketemu. Oke, kayaknya ini udah oke. Dari sini kita akan coba buat lingkaran ellipse untuk backgroundnya. Oke. Oke, yang ini. Oke. Ceritanya kita coba abaikan tombol icon yang di bawahnya. Harusnya ketika kita coba hapus, desainnya udah mulai jadi nih seperti ini. Nggak ke copy ya. Coba masukin ke sini. Nggak ke copy ya. Oke, sekarang udah masuk dan kita coba duplicate lagi. Juga belum masuk. Oke, kayaknya semuanya udah masuk di dalam frame-nya. Dari sini kita coba duplicate, habis itu kita hapus. Nah, di sana udah mulai kelihatan ya. Ya, kelihatannya rapi, tapi somehow masih agak kurang aja gitu. Apa-apa, kita coba bikin duplicate lagi dan hapus semua yang ada di luar dari sini. Dari sini kita coba tiru warna-warnanya. Ini kita coba ambil ini. Kita ganti warnanya jadi putih. Oh, salah. Ini harusnya ungu. Ini harusnya merah. Ini harusnya merah. Oke, ini harusnya hitam. Dan ini harusnya putih. Oke, kurang lebih udah jadi. Gimana? Bagus gak? Masih belum ya? Masih belum kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita masuk ke fase yang lebih serius nih, teman-teman. Kita coba kasih efek-efek nih ya. Misalnya ini kita mau kasih efek blur biar mirip ya kayak ini.
Terus dari sini ini juga kita mau kasih efek drop shadow. Terus ini juga ya, kayaknya ada deh. Iya, di sini ada juga. Tapi warnanya merah. Oke. Oke, terus selain itu di sini juga ada foto. Kita bisa pakai plugin yang namanya Unsplash. Nah, Unsplash ini adalah plugin Figma yang bisa ngebantu kita untuk masukin footage-footage foto atau aset-aset grafis yang sifatnya fotografi. Kita coba kasih portrait. Oke, sip, kita udah dapat satu. Gimana, udah mulai mirip? Harusnya sih udah aman ya. Tapi apakah ini sudah cukup bagus? Nah, seenggaknya dari sini kita udah melalui tahap ini ya. Perlu coba belajar Gplug UI. Satu, secara tampilan kayaknya udah lumayan oke, tapi dari segi apakah ini udah rapi atau belum, itu masih debatable gitu. Dalam artian kita masih bisa temuin cara supaya bisa lebih rapi lagi. Rapi ini artinya gimana sih? Rapi ini artinya segala ukuran-ukuran, baik itu jarak, ukuran tiap size gitu ya, maupun ukuran jarak dari satu layer ke layer yang lain, dari satu informasi ke informasi yang lain itu perlu juga nih untuk kita bisa jaga nilai-nilainya supaya konsisten dan lebih gampang nih untuk dikerjain sama developer gitu. Coba bayangin kalau dari sini developer perlu masukin icon yang ukurannya 22,69 kali 22,69, kan pasti canggung banget ya. Oleh karena itu saya biasa pakai sistem untuk yang mobile ya, kelipatan 4 atau kelipatan 8 gitu. Oke, artinya apa sih gitu ya? Saya akan lebih sering pakai angka-angka 4, 8, 12, 16, 20 atau 24. Adapun 14 atau 18 ini menyesuaikan gitu. Kalau ternyata memang diperluin aja. Oke, sekarang kita akan coba. Ini ukurannya bold 23. Yang dekat-dekat sama 23 itu apa sih? Antara 20 atau 24 kan? Kita akan coba pakai 24. Untuk line height, nah ini kita udah pelajarin ya di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat dari link yang ada di description atau yang ada di situ ya. Ini 8,37, kita bisa pakai yang 8, tapi kayaknya kecil banget untuk ukuran mobile, kita akan pakai 12. Oke, ini 22, lebih yang dekat sama 22 apa? 24. Kita akan coba pakai rumus ini terus-terusan. Jadi mungkin akan lebih cepat kalau kita pakai time lapse. Oke, nah sekarang kita udah sampai di lingkaran nih. Untuk lingkaran kita bisa memastikan si bintang ini ada di tepat di tengah-tengah dari si lingkarannya ya. Dimana kita bisa lihat di sini 14, 14, 13, 13. Nah ini kayaknya kurang rapih ya. Gimana kalau dari sini kita bikin jadi 52 kali 52. Harapannya jaraknya akan ada 14, 14. Tapi kalau teman-teman mau lebih ekstrim lagi, bisa digedein lagi gitu ya, biar angkanya jadi 16 gitu jarak. Berarti kita tinggal tambahin berapa ya? 4. Oke. Dan dari sini ini kita bisa taruh seperti ini. Ini juga sama, kita bisa rubah jadi 56 kali 56, dan ini kita bisa geser seperti itu. Nah, untuk button ini kita untuk bisa masukkan ke dalam sebuah frame dengan cara kita belum bicara gimana caranya memiliki susunan yang rapi, tapi seenggaknya memiliki ukuran yang rapi bisa jadi prioritas pertama kita dulu nih di sini. Nah, ini juga sama 19, 19, 18, 18. Jadi dari sini sepertinya kita bisa ngakalin jadi 80 kali ya, 80 80, sehingga
ketika ini kita masukin ke dalam satu grup, ini bisa memiliki jarak yang sama nih, 20 20 20 20 ya. Oke, ini udah enak. Terus tinggal jarak ini nih satu sama lain. Kita bisa lihat jarak ini dengan jarak ini tuh beda. Oleh karena itu kita bisa ratakan ini dengan distribute horizontal spacing. Ini ada angkanya 15, kita bisa rubah jadi berapa? 16. Nice. Kita bisa grup lagi. Oke. Kita taruh tengah lagi ya. Oke. Around Depok dan Discover. Ini ada angkanya -8. Kita nggak mau -8. Mungkin kita akan kasih ukuran 4 atau mungkin 0 aja kali ya. Oke. Habis itu ini kita grup. Dan ini kita taruh di tengah supaya lebih oke. Ini udah rapi ya, ukurannya 24. Oke. Oke, kita masuk ke sini. Ukuran new ini berapa? 14. Oke, terus ini untuk backgroundnya kita coba lihat dulu nih. 4967. Oh, ini agak aneh. 588. Oke. Berarti ininya 5, ininya 8. Gimana kalau ininya kita ganti jadi bentar ya. Ini 5, kita tambahin 1 kali ya. 1 di atas, 1 di bawah. Jadi 26. Oke, 6688. Dan dari framenya pun bisa menyesuaikan. Oke, ini udah rapi. Terus Camellia Snow juga udah rapi. Dan untuk jaraknya kita bisa lihat ini 5048. Kita bisa bikin sama jaraknya sini 48, di sini 48. Dengan cara menambahkan ini sejumlah 2 pixel gitu ya. 7 jadi 9. Itu kita rata tengah 4848. Udah oke. Dan new background ini sama Camellia Snow kita gabungin dalam satu frame ya, shortcut ini. Terus dari sini kita coba lihat nih jaraknya 6 11. Kita coba taruh dulu di sini, kita geser sedikit. Delapan. Ini 7 dan 9, kayaknya harusnya 8 dan 8 ya. Ini udah oke. Terus kita lihat yang ini jaraknya berapa? 18 14. Kita bisa bikin 16 16 gitu ya jaraknya. Ini 16 16. Ini berapa jaraknya? 18 dan 14,02. Kita bisa buat jadi 16 dan 16. Atau ya udah kita bikin aja jadi 18, tetap ini 18 dan 16. Oke, kita lihat lagi di contoh. Kalau contoh tuh kayak gimana ya? Ini emang beda kan jaraknya ya? Tuh beda. Oke, berarti kita udah benar. Oke. Terus cara membuat ini kita bisa kasih lebar yang sama dulu, baru habis itu kita kurangin nih. Ini berapa sih? Ini 14 ya. Oke. Ya udah. Ini kita samain, ini kurangnya 14 atau 16 juga boleh. Berarti kalau ini sini 16, ini sini 14, ini harus kita kurangin 2. Ya. Ini oh, enggak, ini 16 17. Satu lagi. Oke, 16 16 sudah sama ya. Oke, ini udah rapi. Terus kayak apa yang ada di sini, dan kartnya kita grup lagi, dan kita udah punya nih grup besar, satu grup besar ini, satu grup ini, dan satu lagi grup yang ini. Oke. Salah satu bagian yang tricky kayaknya ya di bagian ini nih. Gimana caranya biar ini dan ini bisa connect gitu. Kalau kita lihat jarak ini ke sini 24. Ya udah, kita coba buat
Bayangin aja ada satu objek juga yang di sini ukurannya juga 24 gitu. Terus ini dari sini kita coba jaraknya. Habis itu kita coba lagi untuk rata tengah seperti ini, seperti itu. Habis itu udah yang ini kita hapus dan kita akan buat frame yang bisa membungkus mereka semua. Jadi di dalam frame ini kita akan masukin dan menyesuaikan. Oke, ini 24 ya. Oke, ini udah 24 benar. Sip. Oke, jadi kita udah punya 3 grup besar. Dan dari sini kita bisa sesuaikan ukurannya. Ini yang tadinya 30, ini yang tadinya 12. Ini kita bisa rubah jadi ya 12 boleh. Tapi kalau contoh gimana? Deket nggak sih? Ini dan ini agak jauh ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa rubah jadi 14. Sementara ini dengan ini hubungan jaraknya 28. 32 juga boleh. Oke, kita udah buat versi lebih rapinya di sini. Dan sekarang kita akan coba menggunakan auto layout. Nah, menggunakan auto layout adalah salah satu kemudahan yang benar-benar memudahkan gitu ya. Apalagi kalau kita seorang desainer yang lumayan sering desain UI, pasti akan berasa banget nih ada atau nggak adanya fitur auto layout gitu. Pada prakteknya, saya biasanya menerapkan auto layout untuk seluruh elemen desain gitu. Tapi di sini kita akan coba campur aduk ya antara yang pakai frame dan juga pakai auto layout gitu. Jadi untuk yang bagian sini nih yang frame 5 kan kita udah buat frame dengan jarak 0 gitu ya. Nah, ini kita bisa convert dari yang tadinya frame menjadi auto layout dengan cara klik kanan terus pilih add auto layout, dan ini akan merubah yang tadinya frame menjadi auto layout. Begitupun juga dengan yang bagian sini nih teman-teman. Untuk ini frame 6 kita akan coba jadikan auto layout. Nah, oke, ini udah jadi auto layout. Jadi kalaupun ternyata nanti akan ada perubahan dari yang tadinya new jadi cute, dia akan tetap menyesuaikan nih. Auto layout sendiri adalah teknik memberikan layout pada suatu desain di dalam Figma yang mana bisa menyesuaikan nih dengan konten yang ada di dalamnya gitu, dengan cara membuat aturan-aturan tertentu. Oke, untuk Camilla Snow karena kita mau jaraknya 18, ini juga kita mau full width gitu kok. Jadi udah dari sini kita auto layout. Ya tadi rumusnya berapa sih? 18 dan 16 ya. Untuk kiri kanannya 16, atas bawahnya kebalik deh, 16, ininya 18. Dan dari sini teksnya auto layoutnya menyesuaikan gitu ya. Terus untuk yang ada di dalamnya kita bisa kasih sifat fill container, yang mana dia akan mengisi seluruh ruang auto layout yang tersedia gitu. Jadi kalau misalnya lebarnya segini, ruangan yang diisi sama si Camilla Snow 24 yang fill ini akan memenuhi gitu. Di sini kita tinggal isi. Itu. Begitupun juga dengan yang new ini nih. Ini 8 sama 8, kita bisa kasih auto layout lagi. Habis itu kita kasih jaraknya 8 dan 8. Kita taruh sini. Untuk jarak ini nih karena jaraknya ada 16, kita bisa ini jadiin auto layout juga. 16 terus urutannya seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman mau ngeganti jaraknya misalnya dari 16 mau ganti jadi 24 gitu, bisa juga. Tuh. Oke, udah jadi. Dari sini kita coba pilih ini dan ini memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan ini dengan ini. Maka kita jadiin mereka ini satu grup dulu, satu auto layout dulu.
jaraknya udah benar 14, ini dan ini kita jadikan auto layout, jaraknya 32. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana caranya kita bisa belajar desain UI dengan rapi? Pertama, dengan cara kita kenalan dengan fitur-fitur di Figma untuk UI. Habis itu kita coba jiplak UI-nya seperti apa gitu ya, plek-plekan, dan dari situ kita coba rapihin nih dengan sistem angka ini nih, 4 atau kelipatan 8 gitu ya. Setelah itu kita bisa pakai auto layout untuk menciptakan desain yang lebih fleksibel dan juga lebih rapi. Nah, selain itu memang masih banyak sih teknik-teknik lain untuk membuat UI-nya tampak lebih seru gitu. Seperti contohnya pada timelapse yang akan kita lihat berikut ini. Oke, kita udah sampai di penghujung dari acara setelah kita melihat prosesnya gitu ya, dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Ngelihat desain yang ada, habis itu kita coba jiplak, habis itu kita coba rapihin dan melakukan penyesuaian di sana sini, kita come up dengan suatu desain yang jauh lebih rapi, dan harapannya dari sini kita bisa ngedapetin sense desain yang lebih tajam. Kurang lebih seperti itu gengs, sesi belajar desain UI kali pertama kita bareng sama Victoria. Kalau kamu suka sama konten belajar yang seperti ini, feel free buat komen atau subscribe kita gitu ya, @victoria.id. Saya Ken, bye.